Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya harapkan kita tetap ceria, tetap bersemangat untuk menyelidiki firman Tuhan. Karena kita perlu firman. Dalam acara Manarima hari ini kita belajar renungan firman Tuhan singkat yang akan menguatkan kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan singkat melalui acara Manarima hari ini. Kami tahu setiap renungan yang dibawakan itu akan bermanfaat bagi kami untuk menata hidup kami lebih lagi menuruti kehendak-Mu dan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beraskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah tidak menikmati hasil panen. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah tidak menikmati hasil panen. Nah, ada seorang pemuda yang tinggal di kota dan dia mempunyai seorang sahabat yang tinggal di desa. Sahabatnya ini adalah seorang petani, sedangkan pemuda ini adalah seorang pedagang dan atau pengusaha yang ada di kota. Suatu kali si pedagang atau pengusaha yang ada di kota ini sangat rindu sekali untuk bertemu dengan sahabatnya, si petani yang tinggal di desa. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengunjungi sahabatnya si petani yang tinggal desa. Ketika ia bertemu dengan sahabatnya itu, betapa senang hatinya karena ia sudah lama tidak saling berjumpa. Tetapi ia melihat bagaimana si sahabatnya petani itu tampak murung dan sedih dan menderita. Sehingga dengan demikian si pengusaha atau pedagang dari kota itu bertanya kepada si petani, "Sahabat, apakah tahun ini hasil panenmu itu baik?" Nah, dengan perasaan sedih, si petani itu menjawab, "Aku tidak mempunyai hasil panen sedikit pun." "Oh, maaf kalau begitu," kata si pedagang atau pengusaha tersebut. "Apakah kamu tidak mencoba untuk mendapatkan hasil dari pohon-pohon kapas? Di mana kamu tahu bahwa pohon kapas akan menghasilkan hasil yang cukup baik?" tanya temannya yang berasal dari kota. Kemudian petani itu menjawab, "Tidak, aku tidak menanam pohon kapas satupun, karena aku takut kalau kutu-kutu yang ada di kapas akan merusak pohon-pohon yang lain, sehingga pohon itu tidak akan bisa tumbuh," kata si petani. "Oh," kata si pengusaha atau pedagang tersebut, "kalau begitu apakah kamu tidak mencoba untuk menanam gandum?" tanya si sahabatnya pengusaha pedagang dari kota tersebut. Kemudian si petani kembali menjawab, "Aku juga tidak menanam gandum, karena saya pikir tahun ini tidak akan turun hujan, sehingga gandumku tidak akan bisa tumbuh dengan subur dan akan mati." Lalu kemudian si pengusaha pedagang tersebut kembali bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu tidak berusaha menanam kentang saja?" Kemudian petani itu menjawab, "Tidak, aku pun tidak pernah memikirkan untuk menanam kentang, karena aku takut belalang akan menyerang dan memakan habis tanaman itu," kata si petani.
Ketika dia mendapatkan jawaban demi jawaban daripada sahabatnya si petani, maka pedagang atau pengusaha itu berpikir, tidak heran bila si petani tidak mempunyai hasil panen. Karena si petani terlalu takut dan khawatir untuk hal-hal yang belum terjadi. Belum mencoba, belum bertindak, dia sudah takut dan tidak berbuat apa-apa. Sehingga tidak ada hasil panen apapun yang dinikmati oleh si petani. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Si petani itu layaknya seperti seorang hamba yang mendapatkan 1 talenta. Kita tahu suatu kisah tentang hamba yang mendapatkan talenta yang terdapat di Injil Matius pasal 25 ayat 14 secara lengkap sampai ayat yang ke-30. Nah, pada pendeknya itu dikatakan bahwa ada 3 macam hamba yang masing-masing mendapatkan talenta. Yang seorang dapat 5 talenta, yang seorang dapat 2 talenta, dan seorang mendapatkan 1 talenta. Dan dikatakan masing-masing diberi oleh Tuhan atau oleh tuannya itu menurut kesanggupannya. Berarti Tuhan tahu bahwa orang ini punya kapasitas untuk mendapatkan 5 talenta. Kesanggupannya mengelola 5 talenta. Orang ini punya kapasitas 2 talenta karena kesanggupannya mengelola 2 talenta. Sedangkan yang satunya lagi, orang ketiga, hamba ini kapasitasnya mendapatkan 1 talenta karena dia dapat mengelola 1 talenta. Jadi sekalipun cuma diberi 1 talenta, berarti Tuhan tuh tahu bahwa orang itu mampu mengelola 1 talenta itu sehingga mendapatkan hasil. Tetapi si hamba Tuhan yang mendapatkan 1 talenta begitu takut, sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-25. Karena itu aku, ini hamba Tuhan dapat 1 talenta, takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi talenta itu tidak pernah sama sekali dikerjakan, diberdayakan, tidak pernah. Hanya dipendam di tanah. Jadi tidak pernah berusaha menanam apapun, sama seperti si petani. Ya tentu saja si petani tidak menikmati hasil panen. Demikian hamba Tuhan yang dapat 1 talenta tidak menikmati hasil penggunaan dari 1 talentanya karena dipendam, tidak diusahakan. Sehingga akhirnya Tuhan marah dan mengatakan, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang punya kepada 10 talenta, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini dapat dibaca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 30. Jadi itulah nasib dari hamba Tuhan yang mendapatkan 1 talenta. Dia tidak menikmati hasil apapun karena talentanya tidak pernah diusahakan, tidak pernah diberdayakan. Tidak melakukan apa-apa dengan 1 talenta yang diberikan oleh tuannya. Sama seperti petani tidak menikmati hasil panen karena tidak berusaha menanam apapun. Ia tidak berusaha menanam pohon kapas, ia juga tidak berusaha menanam gandum, ia juga tidak berusaha menanam kentang. Jadi kalau saya perhatikan, tidak ada satupun usaha yang dilakukan, sehingga wajar saja jika tidak ada hasil panen yang dapat dinikmati. Mari kita menjadi orang yang terus berupaya untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita, sehingga kita bisa menikmati hasil panen, hasil pengembangan talenta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan pelajaran melalui kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap dari kami memiliki talenta yang Tuhan berikan pada kami. Biar kami mengusahakan talenta kami, memberdayakan talenta kami, sehingga itu akan menghasilkan
dan dapat kami mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.